Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Luis Mia yang telah tiba di Bandung dan resmi diperkenalkan oleh manajemen dari Persib Bandung. Dan ternyata Luis Mia dikontrak untuk 2 musim ke depan. Artinya memang manajemen dari Persib Bandung ingin membangun fondasi dari tim ini agar bisa menemukan bentuk permainan yang terbaik bagi Persib Bandung dan juga agar tim ini bisa bersaing di papan atas untuk waktu yang lama. Karena kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang instan dalam sepak bola kan. Maka itu menurut saya Luis Mia menerima penawaran dari manajemen Persib Bandung. Seperti yang dia katakan bahwa dia melihat ada keseriusan dan juga ada profesionalisme dari manajemen dari Persib Bandung sehingga dia menerima tawaran dari Persib Bandung. Dan juga kita bisa melihatlah bahwa manajemen dari Persib Bandung mengontrak Luis Mia bukan untuk pencitraan loh. Jadi jangan salah nih teman-teman, jangan salah paham. Tapi mereka mengontrak Luis Mia karena murni mereka ingin agar tim ini bisa cepat naik ke papan atas dan bersaing untuk menjadi juara. Memang Persib sudah kalah 2 kali, tapi bukan berarti peluang mereka untuk menjadi juara itu sudah tertutup. Masih ada peluang, masih awal musim kan. Dan kita bisa melihat bahwa dalam 2 pertandingan terakhir tanpa coach Robert Rene Alberts, Persib justru bisa meraih kemenangan. Memang permainannya belum 100% rapi, tapi saya melihat di pertandingan lawan Sleman mulai lebih baik permainan dari Persib Bandung teman-teman. Karena jelas kita bisa melihat ada proses yang dilakukan oleh para pemain sebelum mereka membangun serangan agar bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan faktanya cukup banyak peluang yang dihasilkan oleh Persib Bandung, sayangnya cuma 1 gol. Tapi proses gol tersebut kan juga kita bisa melihat begitu rapi. Melibatkan beberapa pemain dan juga ada kombinasi passing. Nah itu memang yang merupakan ciri khas dari permainan Persib Bandung. Itulah Persib Bandung yang saya kenal, mengandalkan passing. Jadi bukan mengandalkan skill individu dari para pemain. Yang nanti akan membuat permainan dari Persib Bandung nih yang istilah kerennya tuh gerasa gerusuk. Jadi para pemain itu hanya berlari, hanya mengandalkan skill individu, tapi end produknya tidak begitu baik. Ketika para pemain Persib ini mengandalkan passing, mereka mengandalkan positioning juga, ya sedikit pressing, nah terlihat bahwa mereka bisa meraih kemenangan. Meskipun saya ulangi lagi belum 100% rapi, maka itu sekarang ada Luis Mia. Dan kabarnya Luis Mia akan membawa 2 asisten, salah satunya adalah pelatih fisik, tapi dia tetap mempertahankan staf pelatih yang sudah ada di Persib Bandung. Menurut saya itu langkah yang sangat bijak dari Luis Mia karena tentu dia perlu masukan juga dari staf pelatih yang sekarang berada di Persib Bandung. Artinya Luis Mia juga ingin membentuk pola permainan di Persib Bandung yang bisa cocok dengan materi pemain yang ada di Persib Bandung saat ini. Jadi pelatih ini pintar juga nih teman-teman. Ketika dia melatih tim nasional Indonesia, sebetulnya dia ingin agar timnas Indonesia itu bermain dengan konsep permainan tiki-taka. Tapi ketika dia melihat itu sulit dilakukan oleh para pemain Indonesia, maka dia mengubah pola permainan menjadi permainan proaktif ya. Artinya itu menyerang secara proaktif mengandalkan possession. Jadi setiap pemain itu perlu terlibat dalam proses serangan dan setiap pemain perlu terlibat untuk bertahan. Jadi disitulah kita bisa melihat bentuk permainan yang rapi dari tim nasional Indonesia. Meskipun ketika Luis Mia melatih timnas Indonesia U23, ya timnas Indonesia U23 gagal mendapatkan medali emas kan di SEA Games dan juga di Asian Games. Tapi ketika kita melihat permainan dari timnas Indonesia U23 saat itu ketika dilatih oleh Luis Mia, itu memberikan kita semua harapan bahwa sebetulnya timnas Indonesia itu bisa bermain dengan cara yang benar, yaitu bermain mengandalkan kerjasama. Dan juga banyak gol yang tercipta secara indah ketika timnas Indonesia U23 ini dipegang oleh Luis Mia. Tapi kan sayangnya dia gak lanjut ya, gak lanjut melatih timnas Indonesia. Seandainya lanjut, saya yakin bahwa kita sudah akan bisa masuk ke level Asia dan bersaing di level Asia. Karena para pemain dari Indonesia itu sudah bisa memahami konsep permainan dari Luis Mia. Nah apa yang kira-kira akan dia lakukan di Persib Bandung? Ini yang menarik kan teman-teman. Nah kalau menurut hemat saya, dia akan memanfaatkan pemain-pemain muda yang sekarang ada di Persib Bandung untuk membuat permainan dari Persib Bandung ini energetik, penuh tenaga, dan tentunya tidak mudah lelah. Karena seperti yang sama-sama kita bisa melihat bahwa Persib Bandung di babak kedua ini permainannya sedikit berbeda.
Para pemain tampak kelelahan, mereka sulit untuk mengalirkan bola, banyak foul yang biasa mereka lakukan. Dan itu karena menurut saya para pemain ini nggak paham dengan konsep permainan dari pelatih yang sebelumnya adalah Coach Robert Rene Alberts. Tapi ketika ada Coach Budiman kan sedikit membaik. Artinya Coach Luis Mia akan fokus untuk bisa membenahi permainan dari para pemain Persib Bandung. Pertama secara individu agar mereka paham bahwa sepak bola itu adalah permainan taktik. Jadi harus diminimalisir permainan individu. Lebih mementingkan membagi bola ke rekannya yang paling terdekat. Karena itulah cara bermain Indonesia ketika dilatih oleh Luis Mia. Jadi kita melihat passing di antara para pemain Indonesia ketika itu rapi banget teman-teman. Dan mereka bisa menciptakan peluang demi peluang. Kan enak banget tuh kita melihat timnas Indonesia main. Dan juga itu yang diperlukan juga oleh Persib Bandung. Jadi cara bermain dari Persib Bandung dulu ini yang perlu dibenahi. Harus ada karakter permainan. Harus ada cara bermain yang membuat para pemain itu nyaman bermain bola. Baru nanti hasil akhirnya itu akan positif. Tapi kalau cara bermainnya saja gak benar, ya lebih mengandalkan skill individu atau juga long ball passing, ya mungkin hasil akhirnya juga akan dapat yang positif, tapi belum tentu konsisten. Artinya Luis Mia ini juga diberikan target jangka panjang agar bisa membuat Persib Bandung ini menjadi tim yang mendapatkan prestasi dan juga cara bermain yang benar. Tentu mengandalkan bakat para pemain muda yang sekarang ada di skuad Persib Bandung dan juga para pemain yang sudah matang. Ada banyak pemain-pemain senior juga di Persib Bandung kan teman-teman. Ada Ahmad Jufrianto, ada juga kita melihat Victor Igbonevo, ya. Ya pemain-pemain ini juga menurut saya akan diandalkan oleh Coach Luis Mia karena mereka juga diperlukan. Ya sebagai mentor lah kepada para pemain muda. Maklok juga kita tahu ada, Ricky Kambuaya. Dan juga kan untungnya bagi Coach Luis Mia ada cukup banyak pemain di Persib yang sebetulnya merupakan bagian dari tim nasional Indonesia. Apakah itu U23, U19 atau juga senior. Lihat dong, lini tengah dari Persib Bandung teman-teman. Ada Beckham Putra, ada Maklok, ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto. Ini dengan stok gelandang yang begitu bagus, masa Persib gak akan bisa bersaing di papan atas? Bisa dong, tapi cara bermainnya seperti apa? Harus kolektif, jangan main sendiri-sendiri. Dan mungkin juga nih Luis Mia akan memakai formasi 4-3-3. Ya itu ideal juga sih sebetulnya bagi Persib Bandung ya, tapi nanti kita melihat apa yang akan dia lakukan. Tentu tidak akan begitu cepat bagi Luis Mia untuk bisa mengubah permainan dari Persib Bandung. Akan ada proses yang bertahap. Jadi feeling saya ini mungkin di 5 pertandingan awal kita belum tentu akan melihat konsep permainan yang diinginkan oleh Coach Luis Mia. Jadi 5 pertandingan awal ini mungkin Persib masih bisa meraih kemenangan tapi permainannya belum seperti yang pernah dia terapkan di Timnas Indonesia. Akan ada proses dan dia juga tentu akan melihat progres dari para pemain. Siapa saja pemain yang akan bisa masuk ke line up. Dan kalau saya melihat ada kemungkinan besar Beckham Putra, jika nanti dia sudah fit, akan menjadi kreator serangan dari Persib Bandung. Dan juga kita tahu ada Febri yang akan bermain di kanan, di kiri bisa juga Freds Butuan atau juga Ciro Alves. Di depan sudah tentu David Da Silva yang telah mencetak 5 gol. David is a good player, tapi suplai bolanya seperti apa? Jangan sampai dia turun ke second line. Buat apa? Dia adalah predator di dalam kotak penalti tim lawan teman-teman. Kasih dia suplai bola, maka dia akan bisa menyelesaikan peluang yang dia dapat untuk mencetak gol. Nah, sekarang kan kita tahu gelandangnya sudah bagus, depannya sudah bagus, belakang ini harus solid. Jadi Nick Kuipers atau juga Ahmad Jufrianto atau juga Victor Igbonevo ini jangan terlalu jauh juga jaraknya dengan lini tengah. Karena kemungkinan nih Luis Mia akan mengandalkan sepak bola menyerang seperti yang tadi saya katakan, proactive attacking football. Jadi mengandalkan possession, jadi setiap pemain tuh harus terlibat, jarak gak boleh terlalu jauh. Nah pemain-pemain senior ini juga harus paham konsep permainan dari Luis Mia agar mereka bisa menyatu nanti. Jadi antar lini ini ada sinergi teman-teman. Ketika nanti dari belakang itu proses permainan dibangun, perlu menuju ke tengah dulu baru ke sayap. Nah sektor sayap ini juga perlu didukung oleh 2 fullback. Ya 2 fullback dari Persib kan lumayan bagus ya. Hen, Zalnando, Bayu Fikri juga bagus, Kakang Rudianto juga bagus, kenapa gak bagus? Mereka dipanggil timnas juga, Sintayong kan juga tahu potensi pemain-pemain muda dari Persib Bandung, tapi mereka kan harus bermain secara taktis. Ketika mereka juga tidak mendapatkan backup, maka terlihat mereka kesulitan untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan dan ketika one on one tuh sering kalah.
Nah, perlu juga ada confidence yang disuntikkan oleh Coach Luis Mia kepada para pemain muda dari Persib Bandung ini yang menurut saya akan dia lakukan secara bertahap. Tapi this is a good choice from the management of Persib Bandung. Saya melihat ini adalah terobosan yang dilakukan oleh Persib Bandung mengontrak pelatih kelas dunia. Ini pelatih kelas dunia, teman-teman. Sungguh saya sampai sekarang ini nggak percaya bahwa Luis Mia menjadi pelatih dari Persib Bandung. Ya, saya perlu memberikan apresiasi juga ya kepada manajemen dari Persib Bandung yang mengontrak Luis Mia yang juga akan bisa develop pemain-pemain muda mereka yang nantinya juga akan bermanfaat bagi timnas Indonesia. Jadi ya saya pikir Bobotoh juga perlu bersabar nanti melihat proses ya dari Coach Luis Mia. Apalagi kan dia dikontrak untuk 2 musim dengan opsi perpanjangan. Ya ini sudah terlihat lah keseriusan dari manajemen Persib Bandung yang mengontrak seorang pelatih yang akan bisa membentuk karakter permainan dari Persib Bandung yang tampak sudah hilang, teman-teman. Ya, saya harapkan yang terbaik bagi Coach Luis Mia. Saya pernah satu kali diskusi dengan beliau di salah satu program beIN Sport ya, teman-teman pada saat itu, dan memang ini wawasan strateginya luar biasa loh dia. Dia tahu loh kira-kira ini penempatan pemain harus seperti apa. Pada saat itu kita membahas pertandingan El Clasico, teman-teman. Barcelona versus Real Madrid. Dan prediksi dia benar loh, Real Madrid bisa menang. Dan Real Madrid menang, padahal saya Madridista. Saya ragu, tapi dia yakin dan dia bisa menjelaskan akan seperti apa tugas para pemain dari Madrid dan apa keunggulan dari Madrid serta apa kesulitan dari Barca. Ternyata dia benar. Ya, kita tunggu nanti bagaimana Luis Mia akan bisa mengubah permainan dari Persib Bandung dan kita harapkan wasit juga berubah. Jadi jangan sampai nih sudah ada pelatih kelas dunia seperti ini, wasitnya masih aneh nanti keputusannya ya. Kita harapkan juga para wasitnya, ayo dong lebih baik lagi kinerjanya di atas lapangan. Sambil kita menunggu kiprah dari Luis Mia yang belum tentu juga nanti dia akan mendampingi tim di pertandingan lawan Bali United. Ya kita tunggu nanti mungkin lawan PSM Makassar dia sudah bisa mendampingi tim. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.